إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, hari Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas hadis yang ke-76 dari kitab Bulughul Maram ini, atau hadis pertama dalam bab Adabu Qada'il Hajah, adab-adab membuang hajat. Kini kita akan lanjutkan kepada hadis yang ke-77. Hadis ke-77 ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith akhrajahu sab'ah. Kata Anas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau masuk tempat buang air besar, masuk WC, buang air besar, masuk WC, dia berkata, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, minal khubuthi wal khaba'ith, dari khubuth dan khaba'ith. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 7. Yang dimaksud imam yang 7 ini adalah Bukhari dan Muslim, kemudian Ashabus Sunan, ditambah dengan Imam Ahmad rahimahullah. Ashabus Sunan itu adalah Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. 4 Ashabus Sunan, tambah 2 Bukhari Muslim, tambah 1 Imam Ahmad. Salam. Hadis ini sahih. Sebelum kita masuk kepada fawaid hadis, pertama kali muallif penyusun kitab Tawdihul Ahkam ini membahas dulu beberapa mufradat, beberapa kata-kata yang perlu dibahas. Pertama, a'udzu. A'udzu diartikan aku berlindung. Yuqalu udzu bihi audan wa iyadan wa ma'adan laja'tu ilaih. Wal mu'ad yusamma bihi al-masdar wal makan wal zaman. Wal ma'ad yusamma bihi al-masdar wal makan wal zaman. Wa ma'na a'udzu bihi a'tasimu bihi wa altaji'u ilaih. A'udzu masdarnya ada 3. Bisa audzan, bisa iyadan, bisa ma'adan. Arti udzu artinya laja'tu, aku bersandar kepadanya. Ma'ad bisa masdar, bisa isim makan, dan bisa isim
zaman. Dalam ilmu sharaf ini. Arti a'udzu bihi adalah a'tasimu bihi wa altaji'u ilaih. Aku berpegang teguh kepadanya dan bersandar kepadanya. Ini makna a'udzu. A'udzu billah artinya aku berpegang teguh kepada Allah dan bersandar kepada Allah. Al-khubuth dengan didhammahkan ba merupakan bentuk jama dari khabith. Kalau dibaca al-khubuth, ba-nya dihidupkan. Wa bisukunil ba ala rajih min qawlai ahli lughah wa yuradu bihi asyarr. Kalau ba-nya disukun jadi al-khubthu, a'udzu bika minal khubthi. Waalaikumsalam. Kalau ba-nya disukunkan, dan ini memang pendapat yang lebih rajih di antara dua pendapat dari kalangan ahli bahasa, maka makna al-khubthu adalah asyarr, artinya kejelekan. A'udzu bika minal khubthi, aku berlindung kepada engkau dari al-khubthi. Maksudnya dari kejelekan atau dari kejahatan. Itu makna al-khubth. Kalau di dalam Tawdihul Ahkam ini diberi syakal ba-nya dimatikan, ya. Di sana dimatikan atau didhamakan al-khubuth. Al-khubuthi. Kalau di dalam Tawdihul Ahkam al-khubthi. Dia memilih al-khubthi karena makna al-khubthi lebih munasib daripada al-khubuth. Adapun makna al-khaba'ith jamak dari khabithah. Maksudnya ahlus syarr wa hum asyayatin. Kalau al-khubthu artinya kejahatan, kalau khaba'ith para pelakunya. Ahlus syarr mereka adalah para syaitan. Aku berlindung dari kejahatan dan para pelaku kejahatan. Maksudnya adalah syaitan. Berkata Ibnul Arabi, pakai alif lam, Ibnu Al-Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ada dua beda. Kalau Ibnul Arabi maksudnya adalah Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang ulama yang tadinya Asy'ari, kemudian menurut sebagian ulama menyatakan beliau rujuk ke salaf. Kalau Ibnu Arabi, ini muskilah. Qala al-Ibnu al-A'rabi, aslul khubuthi fi kalamil Arab al-makruhu, fa in kana minal kalam fa huwa asy-syatm, wa in kana minal milal fa huwa al-kufru, wa in kana minat ta'am fa huwa al-haram, wa in kana minasy syarab fa huwa ad-dar. Kata Ibnul Arabi, asal makna al-khubthu menurut bahasa Arab adalah al-makruh, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai. Kalau al-khubuth itu berupa ucapan, maka maknanya adalah celaan, asy-syatm. Kalau al-khubuth itu berupa milal, milal itu semakna bentuk jamak dari millah. Apa millah? Agama semacam itu, akidah atau tauhid. Kalau al-khubuth diterapkan kepada sesuatu akidah, maka maksud al-khubuth itu adalah kufur. Kalau al-khubuth itu diterapkan kepada makanan, maka berarti maknanya haram. Dan kalau diterapkan kepada minuman, maka maknanya adalah dhar. Dhar itu artinya sesuatu yang memadaratkan, sesuatu yang membahayakan. Ada salah satu ayat surah Al-A'raf ayat 157, yuhilluna lahumut thayyibat wa yuharrimuna alaihimul khaba'ith. Para rasul diutus untuk
menghalalkan kepada mereka hal-hal yang thayyibat dan mengharamkan segala macam yang khaba'ith. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud khaba'ith kullu ma dharra fil badan fa huwal khabith. Semua yang bisa memadaratkan kepada badan itu khabith dan itu haram. Apa saja? Contohnya rokok, khamr, ekstasi, walaupun tidak mabok dengan minum ekstasi ya, sadar masih kan? Tripping. Tapi sadar katanya, bukan pengalaman ini. Pengalaman orang katanya. Tidak mabok, sadar. Tapi itu dor, haram, khaba'ith. Kalau umpamanya sodorkan ke orang-orang yang menghalalkan rokok. Salam. Kenapa rokok halal? Karena tidak memabukkan. Tanya ekstasi halal atau haram? Kan tidak memabukkan juga itu. Cuma memadaratkan. Itulah 3 mufradat yang dibahas oleh Syekh Al-Basyam. Sekarang kita masuk kepada fawaid hadis. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, qauluhu idza dakhala al-khala al-muradu arada dukhulahu ka qaulihi ta'ala fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Yani idza aradta qira'atahu wa jaa'a fil adab al-mufrad lil Bukhari an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang dimaksud dengan perkataan Anas idza dakhala al-khala', bila Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke WC, maksudnya hendak masuk, bukan telah masuk, walaupun di sini dengan menggunakan fi'il madhi idza dakhala. Apabila beliau dakhala telah masuk kalau dilihat dari segi makna menurut ilmu sharaf, dakhala telah masuk. Tapi maksudnya adalah hendak masuk. Kemarin kita sudah jelaskan yang disebut dengan majaz mursal di dalam ilmu balaghah. Madhi bermakna mudhari'. Contohnya dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ, apabila kamu qara'ta fi'il madhi. Apa mudhari'nya? Taqra'u. Kalau qara'ta fi'il madhi, berarti mempunyai makna telah mestinya kan? Apabila kamu telah membaca Quran, kalau ini diartikan demikian, jelas salah. Tapi maksud qara'ta di sini adalah aradta qira'ah, atau kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi ta'awudz dulu baru membaca Al-Qur'an, bukan baca dulu baru ta'awudz, terbalik. Ada sebuah riwayat dalam kitab Al-Adabul Mufrad, susunan Al-Imam Al-Bukhari. Riwayat ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau masuk WC, beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doanya. Pendek tapi mantap. Bagaimana dengan doa yang diawali dengan bismillah? Bismillahi a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ini disahihkan oleh penyusun kitab Fiqh Sunnah, yaitu Syekh Said Sabiq. Bismillahi a'udzu bika Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Pakai bismillah. Benarkah ini? Kata Syekh Al-Albani bahwa Said Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah dalam bab qada'ul hajah menyatakan al-jahru bit-tasmiyah li hadits Anas qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yadkhula al-khala'a
qala bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rawahul jamaah. Kata Said Sabiq, disunnahkan menjaharkan basmalah ketika akan masuk WC berdasarkan hadis Anas bahwa Nabi SAW bila hendak masuk WC beliau membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada di Sahih Muslim. Pakai bismillah. Rawahul jamaah di sana. Zain. Kata Syekh Al-Albani, wa hamal muallifu hafizahullah fi azwil hadith bihadha siyaq lil jamaah idh laysa indahum wala inda ahadin minhum bismillah wa qad saqal hadith Mujiduddin Ibnu Taimiyah fil Muntaqa biriwayatil jamaah bil lafz kana idza dakhala al khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Thumma qala wa li Sa'id bin Mansur fi sunanihi kana yaqulu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Fa ka'anna al muallifu naqala al haditha minal muntaqa wa fi athna'in naqa li riwayatil jamaah minhu intaqala basaruhu ila lafdhatil basmalah fi riwayati Sa'id fihi fakatabaha fi riwayatihim wa laysat minha. Kata Syekh Albani, muallif, yang dimaksud muallif adalah penyusun kitab Said Sabiq, Fiqhus Sunnah, yaitu Said Sabiq. Said Sabiq ragu di dalam mentakhrij hadis dengan redaksi seperti ini, dengan redaksi bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena apa? Menurut riwayat jamaah tidak ada ucapan basmalah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Muntaqa, Mujiduddin Ibn Taimiyah dalam Al-Muntaqa dengan riwayat Al-Jamaah, beliau menukil dengan lafaz kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak ada basmalah. Kemudian kata beliau, dan ada riwayat dari Sa'id bin Mansur dalam kitab Sunan adalah Rasul sallam berkata bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi bismillahnya itu bukan riwayat jamaah, tapi riwayat Sa'id bin Mansur dalam kitab Sunannya. Seolah-olah muallif, yaitu Said Sabiq tadi, menukil atau mengutip hadis dari Al-Muntaqa yang tanpa basmalah teh ya, tanpa basmalah teh. Kemudian di tengah-tengah penukilan, dan ini yang tanpa basmalah itu riwayat jamaah. Di tengah-tengah penukilan ini matanya beralih kepada lafaz basmalah yang terdapat dalam riwayat Sa'id Al-Mansur dalam kitab Sunannya itu, lalu dia menuliskannya dan dimasukkan ke dalam riwayat jamaah. Padahal lafaz basmalah ini tidak terdapat dalam riwayat jamaah. Akan tetapi ada riwayat yang sahih yang menggunakan lafaz bismillah, tapi dengan lafaz bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, bukan, tapi bismillahi a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Ini didasarkan kepada hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza dakhaltumul khala'a faqulu bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Wa isnaduhu ala syarti Muslim wa fihi ziyadatu tasmiyah wa lam araha fi ghairi hadhihi riwayah. Kata Nabi SAW, bila kalian akan masuk WC, ucapkan bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith.
dan sanadnya ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Di dalamnya ada tambahan tasmiyah, dan saya tidak melihat ada tambahan ini selain dalam riwayat ini. Tapi kata Syekh Al-Albani, qultu wa hiya indi syadz, bahwa hadis ini pun, riwayat ini pun menurut pendapat saya syadz. Syadz itu janggal. Salam. Karena ini menyelisihi limukhalafatiha likulli turuqil hadis an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas fi sahihaini wa ghairihima mimman sabaqatil isyaratu ilaihim. Karena menyelisihi sanad-sanad hadis dari jalan Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lain-lainnya, bahwa semua riwayat dari Anas tidak ada yang menggunakan bismillah kecuali ini. Akan tetapi penggunaan bismillah dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Syekh Al-Albani, lakin qad jaa ma yadullu ala masyru'iyatil tasmiyah inda dukhulil khala, wa huwa hadithu Ali radhiyallahu anhu marfu'an bil lafz satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahadukumul khala ay yaqula bismillah. Kata Syekh Al-Albani, akan tetapi ada keterangan yang menunjukkan disyariatkannya mengucapkan bismillah ketika akan masuk WC, yaitu hadis Ali radhiyallahu anhu secara marfu dengan lafaz bahwa penutup antara pandangan jin dan aurat Bani Adam apabila salah seorang di antara kalian akan masuk WC, hendaklah mengucapkan bismillah. Jadi hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan didhaifkan oleh At-Tirmidzi, tapi Al-Mughthaya lebih cenderung mensahihkannya sebagaimana dikatakan oleh Al-Manawi, dan ini mempunyai syawahid dari hadis Anas menurut riwayat At-Tabrani dari dua jalan. Hadis ini minimalnya hasan, kata Syekh Al-Albani, fal haditsu hasanun ala aqallid darajat. Hadis ini hasan, minimal derajat yang paling rendah hadis ini, kata beliau hasan. Dan kehasanan ini beliau jelaskan dalam kitab Irwaul Ghalil, hadisnya nomor 50. Jadi menggunakan lafaz bismillah tidak dikaitkan dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu faidah yang pertama yang kemudian kita tambahkan penjelasannya dari Tamamul Minnah. Kedua, hadhil isti'adatu liyahsuna bihal muslimu nafsahu min muhawalati syaitani idha'ahu wa tanjisahu hatta la tasihha ibadatuhu. Famadama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muayyad bi'ismatillah yakhafu minasy-syarri wa ahli faljadiru bina ayyakuna khaufuna ashadda. Bahwa isti'adzah ini, isti'adzah itu mengucapkan ta'awudz, a'udzubika Allahumma inni a'udzubika tadi, berfungsi agar seorang muslim menjaga dirinya dengan isti'adzah tadi dari upaya syaitan dalam mengganggu orang itu dan di dalam upaya menajiskan orang itu dengan cara umpama terciprati najis air kencingnya ketika kencing, sehingga ibadahnya tidak sah. Maka apabila Nabi SAW yang didukung dengan ismatullah, ismatullah itu artinya pemeliharaan Allah, Nabi SAW yang maksum, yang selalu dipelihara oleh Allah, beliau takut dari kejahatan dan para pelaku kejahatan dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ini, maka lebih pantas lagi bagi kita
kalau kita mempunyai ketakutan yang lebih daripada ketakutan yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih layak kita berdoa dengan doa itu ketika akan masuk WC. Itu yang kedua. Faedah yang ketiga. Innal amkinatan najasah wal qadarah hiya amakinus syayatin allati ta'wi ilaiha wa tuqimu fiha. Sesungguhnya tempat-tempat yang najis dan kotor merupakan tempat-tempat setan, yang setan memang menetap dan tinggal di tempat-tempat itu, seperti WC tadi. Keempat, al-iltija'u ila Allah Ta'ala wal i'tisamu bihi minasyayatini wa syururihim fahuwal munjiu minhum wal asimu min syarrihim. Bahwa berlindung kepada Allah Ta'ala dan berpegang teguh kepadanya dari godaan setan dan kejahatan mereka adalah merupakan penyelamat dari setan itu dan pemelihara dari kejahatan mereka. Ini faidah yang keempat. Faidah yang kelima, wujubu izdinabin najasat wa amalil asbabillati taqiya minha. Faqad sahha fil ahadits syarifah anna min asbabi adzabil qabri adamu tanazzuhi minal baul. Kelima, wajib menjauhkan diri dari najis-najis dan berusaha melakukan sebab-sebab yang bisa membersihkan diri dari najis-najis itu, menghindarkan diri dari najis-najis itu. Maka telah banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa di antara sebab-sebab azab kubur adalah karena tidak bebersih setelah al-baul, setelah buang air kecil, setelah kencing. Ini pernah juga kita bahas tentang hadis Rasulullah SAW melalui lewat di sebuah kuburan. Kata Nabi SAW, penghuni kuburan ini sedang diazab. Tidak diazab karena dosa besar, tapi karena dua. Pertama namimah, yang kedua karena tidak bebersih dari air kencing. Makan banyak, terutama sopir angkot, tidak semua ya. Illa hadahullah. Kalau mau kencing pinggir jalan, parkir, buka pintu, diban aja, digibrig-gibrig, setelah itu jalan lagi. Banyak yang seperti itu. Atau asal ada tempat teduh yang agak sedikit terlindung di balik pohon atau apa, sudah nguliwet dulu ke sana. Tahu nguliwet? Menyelinap, malibir ke sana, kemudian terus dan seterusnya. Itu banyak yang seperti itu. Itu salah satu penyebab kena azab kubur. Kenam fadilatu hadad du'ai wa dzikri fi hadal makan. Fa kullu waqtin wa makanin lahu dzikrun khasun. Walladhi yulazimu 'alaiha yakunu minadz dzakirin Allah katsiran wadz dzakirat. Keutamaan hadis tadi pun menjelaskan keutamaan doa dan zikir ini di tempat seperti itu. Di WC. Doa itu, zikir itu di tempat itu. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith di tempat WC tadi. Maka setiap saat, waktu atau tempat mempunyai zikir khusus. Zikir tersendiri, zikir masuk pasar ada kan? Zikir masuk rumah, masuk masjid, masuk WC semua ada. Gitu kan? Orang yang membiasakan membaca semua zikir itu tentu saja pada waktu-waktunya dengan zikir yang sesuai. Jangan sampai masuk masjid Allahumma inni a'udzubika, masuk pasar begitu juga, masuk rumah sesuai dengan doanya. Orang yang membiasakan diri seperti itu
dia termasuk adz-dzakirina Allaha katsir wadz-dzakirat, laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid doa, keluar masjid doa, ba'da wudu ada doa, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, ke pasar, ketika safar, ketika lihat hujan, ketika lihat petir, semuanya ada doanya. Orang yang membiasakan diri seperti itu, maka itu termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an adz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Ketujuh, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ad-du'a'u bil lafzi Allahumma, yani ya Allah, huwa su'alullahi bi jami' asma'ihi wa sifatihi, fa huwa du'a'u bil asma'il husna was sifatil ulya. Bahwa kata Ibnu Qayyim, doa-doa dengan lafaz Allahumma ini artinya ya Allah, adalah berarti meminta kepada Allah dengan semua nama dan sifatnya. Dan ini adalah doa dengan menyebut asmaul husna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kata Al-Hasan, Allahumma majma'ud du'a, bahwa Allahumma itu adalah majma'ud du'a, tempat terkumpulnya segala macam jenis doa. Nasibu ma yurja fiha min rahmatillahi wa fadli, wal amkinatul khabithah kal hushush yunasibu dukhulaha adhkarun bil bu'di amma fiha min khaba'ithil jinni wa maradatis syayatin. Tempat-tempat yang baik seperti masjid disyariatkan ketika memasukinya mengucapkan zikir-zikir dan doa-doa yang sesuai dengan apa yang diharapkan dengan masuk masjid itu berupa rahmat dan karunia Allah. Sedangkan tempat-tempat yang khabith, apa lawan dari baik? Tempat-tempat yang buruk, yang jelek seperti WC, maka untuk memasukinya cocok dibaca zikir-zikir agar dijauhkan dari apa-apa yang ada di dalamnya berupa keburukan jin dan maradatis syayatin, jin, ada setan-setan yang durhaka, yang marodah, yang ingkar. Kesembilan, al-amakinatu thayyibah ma'wal malaikatil kiramil bararah, wal amkinatul khabithah ma'was syayatin. Qala ta'ala, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat fa kullun fihi ma yunasibuhu. Tempat-tempat yang baik adalah tempat menetapnya para malaikat yang mulia, seperti masjid, ya, tempat rumah-rumah yang selalu tak pernah lewat dipakai untuk ibadah dan seterusnya. Sedangkan tempat-tempat yang buruk adalah tempat-tempat menetapnya setan, seperti WC, atau keburukan walaupun bersih tetapi terburuki dengan banyaknya maksiat, seperti umpamanya diskotik, mungkin bersih, mungkin ya, Allahu a'lam, belum pernah lihat apa bersih apa kotor. Tapi kayaknya bersih, kalau kotor nggak akan laku tuh. Kemudian apa lagi? Pub. Terus kenapa ketawa? Pub. Iklab kan? Kemudian iklab kol-kolah gitu. Kemudian apa lagi? Mall mah atau supermarket, pasar ya, pasar. Dan yang sejauh ya mall lebih ya, mall lebih. Itu tempat-tempat syaitan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ya,
bahwa wanita-wanita yang busuk, yang buruk untuk laki-laki yang juga buruk. Laki-laki yang buruk juga untuk wanita-wanita yang buruk. Maksudnya buruk akidah akhlaknya, bukan wajahnya. Ada laki-lakinya buruk, wanitanya cantik, atau sebaliknya, asal akidah dan akhlaknya sama-sama baik. Dan wanita-wanita yang baik-baik, yang mukminat untuk laki-laki yang baik pula, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Maka segala sesuatu di dalamnya ada pasangan yang sesuai dengan keadaannya. Yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Jadi kalau kitanya sendiri baik, jangan was-was akan memperoleh akhwat yang buruk, dan sebaliknya. Kecuali kalau kitanya buruk. Itu yang ke-9. Terakhir yang ke-10. Fihi itsbatu wujudil jinni wasyayatin. Fa inkaruhum dalalun wa kufrun. Li'annahu raddun li sarihin nususis sahihah. Wa huwa naqsun fil aqli. Wa dhaikun fit tafkir. Fa innal insana la yunkiru ma lam yasil ilaihi ilmuhu. Wa innama idza kana la yu'minu bil wahyi yatawaqqafu. Fa inna inkishafal majhulat yutali'una kulla waqtin bijadidin wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Syekh Al-Basam dalam hadis tadi, ada penjelasan bahwa tetapnya eksistensi jin dan setan. Bahwa jin dan setan itu eksis, ada, bukan khayalan. Maka mengingkari keberadaan jin dan setan adalah sesat dan kufur. Karena sikap itu berarti menolak nas-nas yang sharih dan sahih. Nas-nas yang jelas dan sahih. Dan ini merupakan naqsun fil akal, menunjukkan akalnya kurang atau fikirannya sempit. Karena seorang manusia, dia tidaklah mengingkari apa-apa yang tidak bisa dijangkau oleh ilmunya. Hanyalah kalau ada seseorang yang tidak beriman kepada wahyu, lalu tidak terjangkau oleh ilmunya, kalau akalnya sehat, dia tawakuf dulu, tidak memvonis dulu. Karena apa? Karena terbukanya hal-hal yang majhulat. Majhulat itu artinya hal-hal yang tadinya tidak diketahui, kemudian belakangan diketahui. Jadi terbukanya hal-hal yang tadinya merupakan misteri selalu muncul setiap waktu dengan hal-hal yang baru. Dulu sekali kan mustahil kita bisa melihat keadaan di tempat yang jauh. Para orang tua dulu, kakek buyut kita dulu bilang nanti Mekah bisa dilihat dan didengar dari sini. Wah, semua menyatakan tahayul, nggak masuk akal. Sekarang kan terbukti melalui TV, melalui yang sejenis itu. Kemudian komputer, nggak terpikir sampai sekarang bagi kita yang bodoh, nggak terpikir kok bisa begitu, gitu ya, bisa memprogram dan seterusnya. Termasuk programmernya sendiri, kenapa ya bisa begitu, nggak tahu. Entah siapa yang tahu kenapa begitu ini. Apa namanya? Analisnya. Iya, mungkin analisnya tahu. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ini surah Al-Isra. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Jadi orang yang sehat akalnya, yang luas pemikirannya, kalau ada hal-hal yang tidak masuk akalnya, dia tawakuf dulu sebelum mempelajari, menelaah. Tidak lalu memvonis ini tidak masuk akal lalu ditolak. Iya, tidak masuk akal kalau akalnya akal yang sempit, akal yang buntu. Tapi kalau akalnya luas, pemikirannya panjang, dia bisa memahami itu suatu saat nanti insya Allah. Selesai sudah pembahasan hadis yang ke-77 Kitab Thaharah bab Adabu Qadha'il Hajah.